Assalamualaikum, selamat datang di Bolowali. Saya Taufik Kliwon dan di sini saya akan berbagi video kisah Waliullah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. So stay tune. Terima kasih. Membaca kembali tulisan Kiai Haji Salahuddin Wahid berjudul, Penyaluran Aspirasi Politik Warga NU. Membaca kembali tulisan Kiai Haji Salahuddin Wahid berjudul, Penyaluran Aspirasi Politik Warga NU. Tulisan Kiai Haji Salahuddin Wahid, salah satu ketua PBNU pada masanya, yang pernah dimuat pikiran rakyat, Jumat Kliwon, 3 Rajab 1422 atau tanggal 21 September tahun 2001, mengulas dilema politik warga NU pasca lengsernya Gus Dur dari kursi presiden. Ia menyoroti keresahan warga NU dalam menyalurkan aspirasi politik dan tantangan dalam menjaga kesatuan NU di tengah fragmentasi politik, terutama antara PKB dan PPP. Gus Solah, demikian akrab disapa, menolak ide mengubah NU menjadi partai politik, tetapi menekankan perlunya strategi efektif untuk menyalurkan aspirasi politik warga NU tanpa memicu konflik. Ia juga mengusulkan pembedaan karakter antara PKB dan PPP. PKB lebih berorientasi pada kebangsaan, sementara PPP lebih fokus pada aspirasi keislaman. Namun, keduanya seharusnya saling melengkapi, seperti dua sisi mata uang. Adik Gus Dur ini menegaskan komitmen NU terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan menolak pendirian negara Islam, sembari mendukung penerapan syariat Islam dalam batasan tertentu melalui legislasi. Ia juga menekankan pentingnya menghormati pluralitas pandangan politik dalam warga NU untuk menghindari konflik fisik dan menjaga hubungan baik. Kini, tulisan ini relevan mengingat polarisasi politik yang masih sering terjadi, termasuk di kalangan organisasi berbasis Islam seperti NU. Tantangan menjaga netralitas NU sebagai ormas keagamaan dan menghindari eksploitasi politik tetap aktual. Pembedaan visi kebangsaan dan keislaman yang diusulkan Gus Solah dapat menjadi pedoman dalam menghadapi dinamika politik saat ini. Selain itu, dorongannya untuk menjadikan NU sebagai motor perbaikan sosial, alih-alih sekadar alat politik, beresonansi dengan kebutuhan akan pemimpin politik yang lebih fokus pada kesejahteraan rakyat. Seruan untuk mengutamakan kerjasama antar partai yang diisi warga NU juga menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, terutama di era fragmentasi politik yang semakin kompleks. Berikut di bawah ini disajikan salinan tulisan lengkapnya. Penyaluran aspirasi politik warga NU oleh Salahuddin Wahid. Tidak dapat dipungkiri, akibat lengsernya Gus Dur warga NU berada pada posisi yang sakit. Mereka merasa risau dan bingung dalam menyalurkan aspirasi politik. Mereka ingin NU tidak terpecah-pecah sehingga kekuatan politiknya efektif untuk memperjuangkan sikap politik atau mempertahankan posisi strategis di dalam pemerintahan. Cukup banyak yang mengusulkan agar NU kembali menjadi partai sehingga bisa menjadi kekuatan politik yang berarti. Menurut mereka kekuatan politik NU saat ini tidak seimbang dengan kekuatan massa yang dimilikinya. Menurut saya, tidak mudah untuk mengubah NU menjadi partai politik. Perlu pertimbangan matang dengan memperhatikan berbagai aspek. Tidak ada jaminan bahwa berubahnya NU menjadi partai akan membuat keinginan di atas terwujud. Yang perlu dilakukan ialah bagaimana menyalurkan aspirasi warga NU sehingga visi politik NU dapat tersalurkan dan kepentingan warga NU juga tidak terabaikan. Warga NU yang selama ini terpinggirkan bisa dibantu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Nah, kunjungan Wapres Hamzah Has ke sana. Bahkan beberapa pesantren secara bersama telah membuat pernyataan resmi tentang hal itu. Menurut mereka, kunjungan itu bernuansa politik dan dilakukan untuk kepentingan PPP. Tanpa melihat benar tidaknya hal itu, di sini saya melihat potensi konflik warga NU yang di PPP dan yang di PKB. Hal semacam itu pernah terjadi di dalam kampanye pemilu 1999 di Jawa Tengah. Konflik serupa juga terjadi di Sampang dalam kasus pemilihan bupati. Oleh karena itu harus dilakukan upaya dalam mengatur penyaluran aspirasi politik warga NU guna menghindari terjadinya konflik antar warga NU di PPP dan PKB, sekaligus untuk mencapai tujuan yang ditulis di alinea sebelum ini.
Saya ingin mencari gagasan baru dan segar berkaitan dengan kegiatan politik NU. Kita harus memanfaatkan apa yang terjadi saat ini untuk mendapatkan semacam blessing in disguise. Mengacu pada hasil pemilu 1999, warga NU tersebut di dalam banyak partai. Yang terbesar ada di PKB, 13 juta lebih, kemudian di PPP, 6 juta lebih, lalu di Golkar, PDIP, PNU, PKU, DEL. Kedua partai terakhir tidak bisa ikut dalam pemilu 2004 karena di bawah ambang batas 2% dari jumlah kursi atau jumlah suara. Jadi mereka harus bergabung dengan partai besar yang ada. Menurut saya, PNU dan PKU bisa bergabung dengan dua partai yang menampung suara terbesar warga NU yaitu PKB dan PPP. Dua partai itulah yang mungkin akan menjadi pilihan utama warga NU dalam pemilu mendatang. Itulah fakta yang ada tanpa menghilangkan kenyataan bahwa Partai Golkar dan PDIP juga banyak diminati warga NU. Dalam pembentukan kedua partai itulah PBNU punya peranan dan kaitan historis. Sesuai dengan hithah NU, struktur NU, dari atas sampai bawah, diharapkan tidak terlibat dan tidak mendukung partai apapun. Tetapi perlu dibuat pembedaan yang jelas antara kedua partai itu. Mungkin perlu ditegaskan bahwa PPP adalah partai bagi warga NU yang lebih kental aspirasi keislamannya, dan PKB adalah partai bagi warga NU yang lebih kental pirasi kebangsaannya. Keislamannya dan kebangsaan bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, tetapi ibarat dua sisi dari satu mata uang yang sama. Keduanya bisa dipadukan dengan kadar penekanan yang berbeda. Kembali kita harus membahas hubungan antara agama dengan negara, sesuatu yang seharusnya sudah kita anggap selesai tetapi ternyata belum. Hal itu adalah suatu bagian penting dari visi politik NU. Secara umum visi politik NU tidak berbeda dengan cita-cita para pendiri bangsa yang dirumuskan dalam pembukaan UUD. Kita tahu, beberapa pendiri bangsa adalah tokoh-tokoh NU. Dalam menyikapi hubungan agama dengan negara, terdapat tiga pendapat di kalangan NU. Pihak ke-1, sama sekali menolak hubungan itu. Tidak boleh ada syariat Islam yang masuk ke dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, adalah pihak yang ingin memasukkan sebanyak mungkin syariat Islam ke dalam UU. Mereka inilah yang memperjuangkan berlakunya Piagam Jakarta. Yang ketiga adalah pihak yang menerima masuknya syariat Islam secara terbatas, seperti yang sudah kita jalani sekarang. Saat ini, warga NU dalam kelompok ke-1 dan kedua jumlahnya tidak banyak. Di dalam anggaran dasarnya, NU mencantumkan Pancasila sebagai asas organisasi. Islam dicantumkan sebagai akidah, sedangkan tujuan NU adalah berlakunya syariat Islam di dalam wilayah RI. Ini dipertegas dalam hasil muktamar di Krapyak dengan rekomendasi untuk memperjuangkan UU Peradilan Agama. Artinya, NU menolak formalisme Islam dalam tingkat UUD tetapi menerima formalisme Islam dalam tingkat UU, seperti UU Perkawinan, UU Peradilan Agama DEL. Fakta bahwa NU menerima Pancasila sebagai asas dan kembalinya PPP pada asas Islam telah membuat sedikit perbedaan tetapi tidak bersifat prinsip. Yang jelas NU dan PPP tidak ingin mendirikan negara Islam. Bagi NU, NKRI yang berdasar Pancasila adalah bentuk final dari negara yang diinginkan. Pendapat banyak tokoh PBNU mengisyaratkan bahwa NU tidak menginginkan Piagam Jakarta diberlakukan kembali. PPP menegaskan tidak akan memperjuangkan berlakunya Piagam Jakarta, tetapi memperjuangkan amandemen pasal 29 UUD dengan menambahkan 7 kata Piagam Jakarta. Sebenarnya secara substansi amandemen pasal 29 itu dengan Piagam Jakarta praktis tidak berbeda. Apakah banyak warga NU yang menghendaki amandemen pasal 29 UUD itu? Menurut saya cukup banyak, yaitu yang tergabung dalam PPP. Tetapi yang tergabung dalam PKB punya kecenderungan sebaliknya. Kalau pembedaan seperti di atas bisa diterima, maka PKB harus betul-betul menjadi partai terbuka, Yangan separuh hati. Jangan seperti apa yang kita lihat saat ini. Sifat terbuka PKB masih terkesan dibuat-buat, tidak sungguh-sungguh. Perlu ada beberapa tokoh beragama Kristen, Katolik atau Hindu yang bisa duduk dalam DPP PKB pada posisi ketua atau wakil sekjen. Bahkan di provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Katolik seperti NTT, jangan ragu untuk memilih ketua DPW yang beragama Katolik di Sulawesi Utara atau Irja, Papua, mungkin ketuanya bisa beragama Protestan. Lalu di provinsi Bali, ketuanya bisa beragama Hindu.
Kalau nantinya PKB ternyata menentang masuknya syariat Islam ke dalam UU, maka hal itu harus dipahami dan diterima. Kita tidak bisa melarang warga NU, yang punya budaya agama NU, untuk berbeda pendapat dalam menerapkan tujuan organisasi NU di dalam kehidupan bernegara. Kita tidak boleh memaksa warga NU untuk menerima legislasi syariat Islam, karena itu adalah hak pribadi seseorang. Yang penting jangan ada yang mengklaim bahwa NU sebagai organisasi mempunyai visi politik yang menentang legislasi syariat Islam. Sebenarnya mereka itu tidak menentang berlakunya syariat Islam di Indonesia, yang menjadi sajian organisasi NU, tetapi yang ditentang adalah masuknya ke dalam UU yang dianggap sebagai keterlibatan negara. Menurut mereka, kehidupan agama adalah wilayah privat yang tidak boleh dicampuri oleh negara. Saya sendiri menyetujui masuknya syariat Islam di dalam UU secara terbatas, tetapi saya memahami dan menghormati pendapat kawan-kawan kalangan muda NU yang berpendirian seperti itu, yang berpikir liberal, misalnya kawan-kawan yang tergabung dalam Elkis, Yogyakarta, Lakpesdam, P3M, dan LSAD, Surabaya. Nama-nama di atas jelas adalah warga NU tamatan pesantren dan umumnya berpendidikan tinggi bidang agama. Saya memahami pendapat mereka, artinya bisa mengikuti jalan pikiran dan argumentasi mereka. Saya menghormati mereka, artinya mengakui keberadaan dan hak hidup mereka. Saya mencoba memahami pandangan kawan-kawan di atas dengan membaca banyak tulisan mereka di berbagai media. Terkesan bahwa mereka menyimpang dari tujuan formal NU, padahal belum tentu demikian. Kalau NU itu partai politik, bukan ormas keagamaan, saya berpendapat bahwa mereka menyimpang dari tujuan organisasi. Saya paham bahwa mengambil keputusan tentang hubungan NU dengan parpol bukanlah sesuatu yang mudah. Harus diperhitungkan dan dipersiapkan masak-masak. Tulisan ini yang merupakan pendapat pribadi, hasil diskusi dengan berbagai pihak, dimaksudkan sebagai lontaran awal yang diharapkan akan memperoleh tanggapan dan kritik supaya bisa menghasilkan gagasan yang lebih kaya, lebih matang dan lebih realitas tentang upaya bagaimana menyalurkan aspirasi politik warga NU tanpa paksaan, tanpa prasangka yang bisa menyesatkan. Saya berharap supaya warga NU rukun tanpa mempersoalkan di partai mana mereka bergabung. Perlu dicegah terulangnya konflik fisik antar warga NU yang berbeda partai. Kita ingin NU bisa mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, yang mencakup juga kehidupan politik. Kita ingin warga NU yang berada di berbagai partai bisa bekerja bersama dalam memperjuangkan kepentingan warga NU yang notabene adalah warga negara yang selama ini terpinggirkan dan tidak banyak memperoleh kesempatan ikut berperan serta dalam pembangunan bangsa. Salahuddin Wahid, Ketua PBNU.